Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Feren Georgina Rinitako. Saya dari Universitas Samratulangi, Program Studi Sistem Informasi. Pada kurs KMMI Unpad Productivity Track ini, saya termasuk dalam kelas B. Baik, kita langsung saja mengerjakan tugas pertama ini sekaligus pada file pertama yang harus kita lakukan. Kemudian kita buka dulu Cornerstone Beehive Data Starter. Ya, di sini ada beberapa worksheet di bawah sini. Nah, kita dimintai untuk mengecek tiap-tiap worksheet apakah ada data yang kira-kira harus kita delete di sini, seperti misalnya column dan row-nya. Misalnya pada Juli September ini akan kita dimintai untuk menghapus column yang ada di sini. Kemudian di Januari Maret tidak ada, di Oktober Desember itu ada column row yang harus kita hilangkan di sini. Sebelum itu, bagaimana cara menghapus column dan row? Yang pertama, saya mempelajari ada beberapa cara. Pertama itu kita bisa blok karena ini berdekatan, karena kolom D dan E ini berdekatan, kita bisa blok kedua-duanya. Kemudian kita bisa langsung klik kanan, kemudian akan muncul pop-up. Nah, dalam pop-up tersebut kita tinggal klik delete. Nah, kemudian di sheet Juli sampai September ini, kolom D dan E ini sudah fix. Dan di Oktober Desember ini kita lihat, oh, ada beberapa row yang harus kita hapus. Jadi bagaimana cara menghapusnya? Sama kayak tadi, tapi saya akan menggunakan cara yang berbeda. Jadi saya klik pada row 12 misalkan, kemudian saya pergi di menu home, di home ini, kemudian ada cell. Nah, di cell ini kita klik delete, kemudian delete cell row. Nah, kemudian dia akan terhapus. Ada cara juga yang lebih praktis yang menggunakan shortcut yang ada pada keyboard. Misalkan kita klik pada nomor 22 ini, kontrol, kemudian kita langsung berbarengan dengan tanda kurang. Nah, otomatis dia akan hilang sendiri. Bagaimana caranya kalau misalnya ada beberapa ini misalnya yang perlu kita hilangkan bersama-sama. Jadi misalkan bisa menggunakan cara yang seperti tadi yang saya bilang, dari cell ini bisa, dari klik kanan juga bisa, dan juga dari control min juga bisa, tapi kita kombinasikan dengan kita kontrol klik pada row yang ingin kita hilangkan berbarengan misalnya dengan ini angka pada row 32 dan 43 misalkan. Kemudian berbarengan dengan juga 49, lalu berbarengan dengan 51. Kemudian kita masuk di home cell, kemudian delete, lalu delete sheet row. Perlu diingat sebelum kita untuk mengklik mengklik row yang ada, misalnya 51, 49, 43 itu, kita harus tetap menahan tanda kontrolnya. Kemudian dia sudah terhapus sendiri. Nah, ini masih ada, kita tinggal klik Ctrl min. Nah, kemudian kita bisa lihat, oh, di sini sudah tidak ada yang perlu dihilangkan row ataupun kolomnya dari semua sheet yang ada. Kita akan masuk pada paste spesial, yaitu bagaimana kita menggunakan fitur paste spesial yang ada pada Microsoft Excel ini. Jadi caranya kita mengcopy heading atau bagian atas ini, heading dari worksheet Januari sampai Maret Januari sampai Maret 19. Kita copy headingnya, Ctrl C saja atau bisa klik kanan lalu copy. Kemudian kita akan menerapkan heading ini ke 3 worksheet yang ada. Jadi misalkan kita pindahkan di sini. Nah, tapi sebelum itu, dari namanya saja itu paste spesial, kita bisa menggunakan fitur yang ada misalkan di clipboard ini, di bagian home, paste, kemudian kita menggunakan paste spesial yang digunakan itu sesuai dengan column width yang ada di worksheet Januari sampai Maret. Jadi kita menggunakan keep source column width. Jadi otomatis dia akan seperti tampilan berikut, sama hasilnya dengan Januari Maret. Kita akan menerapkannya ke tiga-tiganya. Jadi kita langsung saja bisa juga langsung dari di klik kanan, kemudian kita lihat di sini misalnya di paste spesial, kita lihat ada pop-up-nya di sini, kita ikuti saja sama. Kemudian di bagian sini sama juga. Ya, baik. Untuk paste spesial keempat dari worksheet yang ada ini sudah sesuai. Kita akan masuk pada freeze pane, yaitu bagaimana kita membekukan pane yang ada di di Microsoft Excel. Jadi kita akan
kita dimintai untuk membekukan atau freeze bagian atas dari pane ini. Jadi bagian atasnya itu kita akan bekukan. Caranya kita tinggal klik view. Kemudian di sini ada window. Pada bagian window ini kita akan freeze top row. Sama juga kita freeze pane top row. Bisa dilihat sama juga. Semua pokoknya yang dalam sheet ini itu akan kita freeze pane sama freeze top row. Ini juga kita akan freeze top row. Oke, jadi dalam semua worksheet yang ada ini kita sudah membuatnya itu sama-sama pane yang ada di atasnya ini, panel yang ada di atasnya ini dia terbekukan. Jadi kalau misalnya kita scroll, oh kita lupa ini, misalnya kita misalkan lupa kolom ini isinya apa? Kenapa ini? Oh, Hawaii, Georgia ini apaan ya? Oh, ternyata itu bagian dari state. Simpan file ini. Terus akan simpan file ini sesuai instruksi yang ada. Kita akan beri nama Beehive data, lalu nama kita. Baik, pertama-tama kita buka dulu file yang ada di file CSV dari Cornerstone Honeybee Colony Starter. Saat kita buka, kita akan save as file ini untuk mengganti format filenya menjadi XLSX. Kita pada save as type, kita ganti menjadi Excel workbook. Kemudian kita rename colonies, lalu nama kita. Dan kita simpan. Nah, setelah itu, kita diminta untuk insert row. Caranya itu kita masuk saja di home, cell, kemudian insert sheet row. Atau bisa juga kita klik kanan, kemudian kita klik kanan pada bagian atas row yang ada, kemudian kita insert. Lalu kita dimintai untuk menamai sel A1 itu April to June Statistics. Ketika sudah, kita dimintai juga untuk memperbesar. Caranya itu gampang, bisa kita zoom in langsung 120 atau bisa kita custom. Kita custom di sini menjadi 120. Misalkan kita ganti dulu 120. Nah, setelah itu kita akan rename, menamai kembali nama worksheet ini. Jadi kita beri nama, kita double klik pada worksheetnya, pada sheet yang ada di bawah itu. Kemudian kita beri nama colonies April to June. Kemudian kita dimintai untuk bagaimana untuk memperbaiki menyetel kolom A ini menjadi ukuran 20 atau 145 pixel. Caranya kita blok dulu atau kita langsung klik saja pada kolom A keseluruhannya. Kemudian kita klik kanan, lalu kita akan muncul pop-up. Nah, di pop-up situ kita langsung klik saja kolom width. Nah, kolom width ini kita langsung masukkan angkanya misalnya 20. Nah, setelah sudah, kolom B dan H ini dimintai untuk auto-fit. Auto-fit ini ya menyesuaikan dengan teks yang ada pada tiap-tiap sel yang ada pada kolom ini. Jadi misalnya auto-fit itu caranya gampang, tinggal kita double klik pada bagian-bagian yang ingin kita auto-fitkan pada kolom tersebut. Jadi dia akan Excel ini akan mengatur secara otomatis dengan auto-fit tersebut. Kemudian setelah itu kita dimintai untuk memindahkan data yang ada pada kolom K ini ke kolom A. Ada 3 empty row yang ada di bawah kolom A itu. Jadi kita dimintai untuk memindahkan. Kita langsung Ctrl X atau Ctrl C juga boleh. Saya memilih Ctrl X, kemudian dipindahkan di bagian bawahnya. Misalkan seperti ini. Nah, sudah berpindah, kita dimintai untuk mendelete sel yang tidak diperlukan. Jadi misalkan ini,
di bagian Virginia ini dan Vermont itu ada data yang mana sebenarnya dari 2600 140 dan 2 ini bagian dari Vermont, bukan dari Virginia. Caranya itu kita menghapus sel yang ada pada dari E43 sampai H43. Kita klik kanan, lalu kita delete. Nah, dalam delete ini ada opsi, ada shift cell left, shift cell up, entire row, entire column. Untuk menaikkannya, saya memilih shift cell up. Jadi data yang ada pada Vermont dan Virginia ini sudah kembali pada awalnya. Jadi cukup sekian untuk itu. Kita diminta untuk menyimpan workbook yang ada, langsung Ctrl S atau bisa file lalu save.